Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya. Bagaimana cara menghilangkan ilmu pelet dan tidak mengamalkannya? Apalagi dengan cara apa? Yaitu puasa itu ya. Ibarat kita ini ya teman-teman ya. Ini tidak hanya ilmu pelet ya, ilmu pengasihan pun juga sama ya ketika itu mengandung kodam. Itu lebih berbahaya ya, lebih berbahaya daripada ketika Anda terkena sihir. Paham ya? Jadi semua ini ada resikonya teman-teman ya. Lebih berbahaya ketika Anda ini ibaratnya itu terkena sihir. Misalkan ya, ada juga pertanyaan ya yang melalui WA ya, Pak, bagaimana menghilangkan sihir telur santet? Ada seperti itu. Ya, dia WA saya, dia kebetulan pemahar garam ya. Pak, bagaimana menghilangkan sihir telur santet? Saya bilang, ya, itu konsumsi garam itu. Ya, ini kan sambil puasa toh, kan puasa Ramadan. Ini akan membantu. Kenapa? Itu sama saja dengan Anda itu saya ruqyah setiap hari ya, sampai dengan akhir Desember 2025. Setiap hari, ya. Garam itu kan saya wiriti ya setiap hari ya. Semalam itu sampai jam 1 ya. Ya. Saya bacakan wirid sakron, saya bacakan yasin fadilah ya. Ini untuk pembersihannya ya. Juga 3 kali sehari ya, saya bacakan hizib falah ya, untuk keselamatan ya. Ini sama saja juga perbentengan ya. Jadi pembersihannya menghancurkannya ini wirid sakron sama yasin fadilah, sama ini pembersihan ya. Terus penjagaannya hizib falah, menarik rezekinya. Nah, itu sholawat dalail khairat. Jadi saya bacakan itu. Lah bagi yang sudah memaharkan itu diminum gitu loh ya. Diminum atau dimakan, terus pokoknya masuk dalam tubuh. Dan sebelum Anda makan atau minum ya, itu Anda niat membersihkan diri. Nah, ini mumpung bulan puasa ya. Karena santet ya, sihir itu berat ya. Ketika Anda merasa diri Anda ini terkena sihir telur santet, itu tidak hanya katakanlah setahun, 2 tahun ya. Sihir itu berada di dalam tubuh. Bisa jadi itu sudah puluhan tahun. Nah, contoh yang saya alami ya, saya terkena sihir telur santet. Itu saya pikir itu 1 bulan, 2 bulan gitu. Ternyata tidak. Ketika saya pelajari, saya rasakan tanda-tandanya, saya masuk ya. Waktu itu saya laku ya, tirakat ya. Itu ternyata 4 tahun ya. Sebelum saya jatuh itu sudah dikirim. Dan sihirnya itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam dari arah yang bermacam-macam, tidak hanya satu dukun. Ya. Kalau Anda terkena sihir telur santet, itu tidak satu dukun, ingat ya. Pasti lebih dari 5 dukun. Ya sama hanya dengan Anda berobat ya. Ketika sakit gitu ya. Dokter A tidak sembuh, cari dokter B tidak sembuh, sampai sembuh. Pola kerja orang yang benci melakukan santet sihir itu seperti itu. Ya. Nah, ketika sihir itu masuk ke dalam tubuhmu, satu saja ya. Misalkan ada 100 ya tukang sihir yang disuruh untuk menyihir Anda. Ya, 99 tidak masuk ya. Terus yang terakhir masuk set. Semuanya ikut masuk. Ya, ibarat anak panah ini ya, anak panah yang sudah diluncurkan itu ya, nunggu dirimu lemah. Ketika dirimu sudah lemah, masuk 1, 2, 3, 4, 5, semuanya masuk ke dalam tubuhmu. Coba bayangkan ya, kalau itu terjadi ya, di dalam kehidupan,
Ya, ketika kamu terjatuh, ya, kamu sudah tidak punya pertahanan. Ya, ibadahmu wis kamu tinggalkan, ekonomimu wis hancur, tubuhmu sakit-sakitan. Artinya Anda benar-benar dalam kondisi titik nol. Itu yang terjadi. Ya. Itu kan berat toh. Lah, sedangkan ilmu, ya, pelet itu Anda sengaja memasukkan makhluk halus ke dalam diri Anda. Ya. Sengaja memasukkan makhluk halus ke dalam diri Anda. Kira-kira lebih sulit mana? Loh, secara logika ya lebih sulit itu daripada sihir tadi. Akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan. Ya. Hidupmu mulai banyak masalah, hidupmu mulai banyak musibah. Apa sial bisa menjadi bagian dari kehidupan Anda. Nah, ini butuh dilakukan pembersihan. Ya. Kalau kamu misalkan ekonomimu sudah berantakan, kamu sudah sakit-sakitan, itu sudah parah. Ya, lakukan pertobatan. Ya, lakukan pertobatan. Puasanya puasa Nabi Daud. Ya. Nanti setelah bulan puasa ini, ya, Anda puasa Nabi Daud sampai sembuh. Apakah 6 bulan, apakah 1 tahun, tergantung seberapa parah makhluk halus tersebut, ya, kodam ilmu pelet tersebut mempengaruhi kehidupan Anda. Ya. Jadi rumusnya ada di situ. Ya. Harus ada pertobatan, ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi caranya seperti itu. Loh, saya saja yang kena sihir telur santet itu, tirakat itu puasa 3,5 tahun. Loh ya, 3,5 tahun. Zikir wirid itu tidak kurang dari 30.000 kali setiap hari. Ya, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Ya. Tubuh ini lunglai, tubuh ini lemes. Ya. Ketika mau bekerja sakit. Ya, iya, ketika mau bekerja sakit, tidak bisa, jadi pengangguran. Ya. Lalu saya berpikir positif. Kalau saya seperti ini, maka saya akan mati. Saya akan mati dengan menyesal. Nah, itu yang saya lakukan, tak gawe poso. Saya puasa ya teman-teman ya. Puasa itu Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu kurang lebih 2,5 tahun. Ya. Itu makannya itu kadang pakai timun, pakai sambal bawang itu. Tidak pakai terasi ya. Kalau enggak itu manisa ya, atau manisa, labusium. Ya. Jadi tubuh saya itu saya isi dengan itu. Kadang ya kubis, sawi, ya. Pokoknya makannya itu enggak ada kayak telur, ya, iwak lili, ya, daging ayam, apapun itu enggak pernah saya makan. Tujuannya apa? Untuk melemahkan nafsu saya, emosi saya. Ya, supaya apa? Ketika emosi saya ini lemah, maka makhluk halus itu akan kebakaran, kepanasan. Baru tak transfer energi dengan zikir. Dari dalam tak paksa keluar, dari luar tak masukkan energi positif berupa zikir. Nah itu zikir ya plus amalan ya. Misalkan banyak pokoknya waktu itu. 2,5 tahun puasanya tak ganti ya, tak gantikan puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak ya, tak ganti puasa dalai 1 tahun full setiap hari puasa. Tapi menu sahur dan buka ya itu sama ya, dan lebih banyak saya buka itu tidak pernah, kecuali apa, air putih ya. Nah, itu caranya ya. Ya memang penyesalan itu datangnya di akhir ya teman-teman. Ini juga sama ya, berlaku bagi teman-teman yang suka datang ke orang pintar ya.
terus Anda diisi, itu pun juga sama saja dengan Anda menjalankan ilmu barat itu. Ya. Hidupmu tidak akan tambah bagus, tapi hidupmu tambah berantakan. Ini juga perlu Anda sikapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.